Oke, selamat pagi buat adik-adik sekalian. Kita mulai perkuliahan. Nah, hari ini kita masuk ke bagian bab 3. Itu adalah mempelajari inflasi, tingkat suku bunga, kemudian jumlah uang beredar. Nah, karena ada 3 topik hari ini, kita membagi jadi 2 sesi. Untuk hari ini kita mempelajari inflasi dan tingkat suku bunga. Minggu depan kita mempelajari jumlah uang beredar. Nah, kita masuk ke bagian inflasi dan tingkat suku bunga. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ingat bahwa ekonomi makro itu adalah hubungan-hubungan antara variabel-variabel ekonomi agregatif, hubungan-hubungan variabel ekonomi agregatif. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya variabel Y GDP, variabel C konsumsi, variabel I investasi, variabel G belanja pemerintah. Nah, dihubungkan dengan variabel yang lain. Contohnya Y GDP dihubungkan dengan C I G, kemudian C dihubungkan dengan pajak, kemudian I dihubungkan dengan R tingkat suku bunga, kemudian lagi belanja pemerintah Nah, jadi itulah ekonomi makro bagaimana pengaruhnya hubungan-hubungan ini terhadap variabel terikat Nah, sekarang kita mempelajari inflasi Nah, kita hubungkan dengan keadaan ekonomi nanti. Nah, inflasi itu merupakan salah satu bahasan dalam kajian ekonomi. Inflasi adalah merupakan proses kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus yang mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat karena secara real tingkat pendapatan juga menurun. Nah, jadi secara singkatnya inflasi itu adalah kenaikan harga-harga secara umum. Bukan di dalam soal itu ada dibilang inflasi merupakan kenaikan harga-harga tertentu. Salah Kenaikan secara umum. Nah, keseluruhan seperti itu Jadi ini harga-harga berapa kenaikannya secara keseluruhan. Seperti itu dia Nah, kemudian besarnya inflasi sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, tetapi kalau kita lihat dihubungkan variabel inflasi dengan pertumbuhan ekonomi, ini ada perdebatan. Bisa katanya inflasi itu berpengaruh berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bisa juga ada perdebatan, penelitian inflasi itu juga berpengaruh terhadap penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pasti inflasi berpengaruh dia meningkat atau berpengaruh menurun pertumbuhan ekonomi tergantung ke dalam situasi keadaan ekonomi itu. Jadi tergantung. Jadi bukan selamanya inflasi itu harus meningkatkan pertumbuhan, salah Ini bisa meningkat, bisa menurun. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat-sifat inflasi. Itu adalah berdasarkan sifatnya inflasi rendah 10% per tahun, inflasi menengah itu adalah 10 sampai 30% per tahun, inflasi berat itu adalah 30 sampai 100% per tahun, inflasi sangat tinggi itu adalah lebih besar dari 100% Nah, jadi kalau dilihat seperti ini jenis-jenis inflasi. Nah, kita masuk ke dalam inflasi itu situasi sekarang itu inflasi masih rendah 10% per tahun walaupun kita masa pandemi. Jadi tugasnya hari ini coba cari dulu data berapa inflasi kita di tahun 2021 di bulan di bulan Januari, Februari sampai bulan sekarang seperti itu Nah, jadi 4 bulan ini berapa inflasi selama pandemi
Nah, jadi coba dibuktikan apakah kita masih inflasi rendah 10% per tahun. Rata-rata inflasi kita itu 0,15%, ya. Ingat persen, kalau persen itu dibagi dengan 100 lagi. Kalau dibilang 10 itu berarti ya 0,01 seperti itu, 0,01 ya, 0,1 ya. 0,01 ya, 0,01. Nah, jadi ya kalau inflasi yang sangat tinggi itu ya itu bayangkan 100%. Artinya harga barang itu, misalkan harga barang yang selama ini harganya misalkan 50.000, naik 100%, ya tahun depannya menjadi 100.000 seperti ini. Ini inflasi ini banyak terjadi di negara-negara Afrika, terutama di negara Zimbabwe. Inflasi ini ya ditentukan dengan, ya bisa dilihat dengan ya besarnya nominal uang di suatu negara, ya. Nominal kita tertinggi itu adalah 100.000. Ini pun termasuk tinggi, ya. Nah, kenapa? Karena 100.000 itu ya recehan, uang 1 rupiah, 2 rupiah itu tidak dihargai di Indonesia, nggak ada mata uangnya karena terlalu rendah. Itu karena apa? Karena inflasi, ya. Jadi nilai tinggi suatu uang itu ditentukan oleh inflasi di suatu negara. Nah, kalau di Zimbabwe itu nilai mata uang itu sampai 1 miliar. Jadi kalau Anda kasih sama saya uang 1 miliar mata uang Zimbabwe, itu harganya hanya sekitar kalau nggak salah 15.000, ya. 1 miliar mata uang Zimbabwe, ya. Itu ya hanya di sana itu ya seharga 15.000, ya. Nah, di Indonesia, di Asia Tenggara, inflasi itu ya masih terlalu rendah, tapi mata uang kita ini ya tidak nominalnya itu terlalu besar, ya. Ada mata uang 100.000. Anda bayangkan kalau 100.000 atau misalkan aja 1 rupiah dibandingkan dengan 1 dolar, itu perbedaannya sangat jauh. Jadi itulah ada yang namanya istilah kita mau dibuat redenomisasi, itu mengkecilkan mata uang Indonesia itu misalkan 100.000 menjadi 100 rupiah, ya. Tapi itu penulisannya aja, bukan nilainya, ya. Nah, hubungannya apa? Hubungannya kita ini untuk ya inflasi kita bisa ditekan lebih kecil lagi, seperti itu, ya. Nah, jadi ini berdasarkan sifatnya. Kemudian berdasarkan penyebabnya, ya. Inflasi, tekanan permintaan, meningkatnya permintaan. Jadi kalau secara gambarnya kita lihat, S dengan D1 itu dalam keadaan normal, E1. Kemudian karena meningkat permintaan, ini kita belajar di ekonomi mikro, maka dia akan bergeser permintaan ke sebelah kanan. Terjadilah perpotongan S dengan D2, ya. E1 dengan E2. Nah, peningkatan harga itulah yang disebut dengan inflasi, ya. Jadi P1 menjadi P2, ya, P1 menjadi P2. Namun kalau kita lihat inflasi seperti ini yang terjadi, bahwa peningkatan harga itu ya dapat menjadikan peningkatan produksi Q1 menjadi Q2. Peningkatan produksi itu peningkatan GDP, ya. GDP real. Peningkatan GDP real itu adalah merupakan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kita lihat, ya. Jadi kalau ada di surat-surat kabar mengatakan inflasi itu menurunkan pertumbuhan ekonomi, ya salah, ya. Saya bilang tadi ada perdebatan. Inflasi itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa meningkatkan produksi. Itu bisa ditunjukkan dengan inflasi berdasarkan sebabnya. Itu inflasi tekanan permintaan, demand pull inflation, ya. Nah, tunjukkan gambarnya. E1 menjadi E2, memang terjadi peningkatan inflasi, P1 menjadi P2. Namun kita lihat produksi ikut mengalami peningkatan Q1, Q2, ya. Nah, contohnya saat ini, ya, menjelang Lebaran itu ya terjadi peningkatan harga, ya.
Karena kita akan ya Lebaran, ada pesta perayaan hari raya Muslim. Nah, harga meningkat dan ya produksi juga meningkat untuk memenuhi nanti kebutuhan-kebutuhan menjelang Lebaran, seperti itu dia ya. Nah, inilah ya saat hari-hari raya besar itu terjadi yang namanya inflasi tekanan permintaan, peningkatan permintaan. Nah, kemudian ada inflasi yang disebabkan dengan dorongan biaya, meningkatnya biaya produksi ya, meningkatnya biaya produksi. Nah, contohnya ini ya, ini kita contohkan, ini adalah misalkan kalau kacang kedelai itu mengalami peningkatan harganya karena kacang kedelai itu impor ya. Karena mayoritas kacang kedelai impor, jadi harga tahu tempe ya itu terjadi peningkatan. Kenapa harganya meningkat? Karena biaya beli bahan baku kedelai itu meningkat. Jadi inflasi dorongan biaya itu inflasi disebabkan karena kenaikan biaya produksi, kenaikan biaya kedelai disebabkan oleh kenaikan biaya input atau biaya faktor produksi. Nah, karena naiknya harga kedelai, untuk menutupi ya agar jangan mengalami kerugian ya pabrik tempe, maka dia menaikkan harga tempenya ya. Nah, akibatnya itu Q1 mengalami penurunan. Kenapa? Ya. Kalau harga meningkat, maka permintaan akan menurun. Itu hukum permintaan. Nah, jadi ya si pabrik ini nggak akan mungkin dia ingin menaikkan harga karena permintaan pasti menurun. Kenapa permintaan menurun? Karena harga meningkat. Nah, itu sebabnya ya pabrik tempe itu akan menurunkan produksinya, ya. Nah, jadi ya inflasi yang pertama tadi, walaupun terjadi inflasi, maka terjadi peningkatan produksi. Yang kedua, ini adalah inflasi meningkat, tetapi ya menurunkan produksi. Jadi ya inilah yang saya bilangkan. Tolong nanti kalau dibaca-baca di surat kabar atau di media online, ya ingat bahwa inflasi itu bisa menyebabkan peningkatan produksi, peningkatan pertumbuhan ekonomi, bisa menyebabkan ya menurunkan produksi, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Tergantung penyebabnya. Kalau tadi inflasi disebabkan permintaan, dorongan permintaan itu meningkatkan produksi. Kalau inflasi itu disebabkan oleh biaya produksi, itu menurunkan produksi. Nah, yang ketiga ini adalah inflasi ya stagflasi. Yang terjadi permintaan agregat bertambah sedangkan penawaran agregat berkurang, ya. Nah, artinya ya di sini permintaan agregat, ya permintaan agregat di permintaan itu bertambah, ya. Bertambah sedangkan itu adalah penawarannya itu berkurang, ya. Penawarannya itu berkurang, ya. Nah, jadi permintaan bertambah sedangkan produksi atau penawaran itu mengalami penurunan. Jadi dia bergeser ke kiri. Permintaan meningkat bergeser ke kanan. Nah, jadi ya penyebabnya E1 menjadi E2. Keseimbangan pertama menjadi E2 itu menyebabkan yang namanya harga mengalami peningkatan. Namun, stagflasi ini ya produksi dalam keadaan tetap. Ya, produksi dalam keadaan tetap. Nah, inilah stagflasi. Jadi lihat ya, inflasi itu ada 3 ya. Kesimpulannya, inflasi yang disebabkan oleh ya dorongan permintaan, produksi meningkat. Inflasi yang disebabkan oleh biaya produksi, inflasi menyebabkan menurunkan produksi. Sedangkan stagflasi ya, inflasi itu ya produksi mengalami ya dalam keadaan tetap, tidak mengalami perubahan, ya. Nah, kemudian asal-usulnya ya, ini inflasi berdasarkan dari dalam negeri. Inflasi timbul karena terjadinya defisit dalam biaya dan belanja negara, terlihat pada anggaran belanja negara ya. Nah, jadi ya inflasi ini disebabkan oleh belanja negara ya.
Kemudian yang kedua, inflasi berasal dari luar negeri, kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara mitra dagang utama ya. Contohnya saya bilang tadi itu adalah kacang kedelai, kita mayoritas masih import ya. Jadi waktu rapat kerja juga Jokowi sudah berkali-kali memerintahkan ya, kenapa kacang kedelai aja kita masih import padahal kita dibangga-banggakan negara agraris ya, negara pertanian. Kacang kedelai aja masih import. Importnya itu dari Amerika ya. Nah, jadi ya ini menjadi jadi masalah makro ya, karena ya akan mengganggu perekonomian kalau ya barang-barang di luar negeri meningkat, kita membutuhkan barang-barang luar negeri ya, jadi ya akan menjadikan peningkatan inflasi. Nah, jadi Jokowi baru-baru ini mengeluarkan itu ya, cintailah produk dalam negeri ya. Artinya ya kalau kacang kedelai mengalami peningkatan, ya kita mensubstitusi atau mengganti dengan barang-barang konsumsi untuk yang buatan dalam negeri seperti itu. Nah, kemudian cara-cara mengukur inflasi, ya ini ya kalau Anda pernah belajar statistik ini pernah diajarkan seperti ini. Saya cuma menerangkan aja. Ada beberapa caranya. Yang satu adalah indeks harga konsumen. Ini adalah angka indeks yang menunjukkan ya tingkat harga barang jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Kemudian indeks harga perdagangan besar, ya ini ya bisa dilihat rumusnya. Kemudian indeks harga implisit, ya. Kemudian yang keempat alternatif dari indeks harga implisit. Nah, yang kita pelajari sebelumnya ya, bahwa itu indeks harga konsumen dengan indeks harga implisit GDP deflator itu adalah mengukur inflasi. Jadi kalau Anda lihat, pernah saya di bab sebelumnya bagaimana cara mengukur GDP deflator, itu adalah PDB harga berlaku, PDB harga konstan. PDB harga berlaku sudah saya terangkan, harga konstan itu berdasarkan harga yang sama ya, ada dasar harga sama ya. Itu mengukur inflasi. Kemudian di buku sebelumnya juga di bab sebelumnya juga ada disebut dengan indeks harga konsumen ya. Jadi ya yang sering digunakan adalah mengukur indeks harga konsumen dan mengukur GDP deflator. Nah, kemudian dampaknya terhadap pendapatan, dampaknya terhadap ekspor dan minat tabungan, kemudian terhadap kalkulasi harga pokok. Nah, itu ya kesimpulan yang terakhir ya, yang sering dibicarakan di dalam inflasi itu adalah pengaruh terhadap penyebabnya. Itu adalah terhadap dorongan permintaan, menyebabkan produksi, meningkatkan produksi. Yang kedua, penyebabnya biaya produksi, menurunkan produksi. Kemudian yang ketiga itu adalah stagflasi, itu adalah harga inflasi, harga meningkat. Namun saya bilang tadi di situ harga produksi dalam keadaan tetap. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang tingkat suku bunga. Nah, suku bunga dengan jumlah uang beredar ini adalah ya suatu kewenangan ya, instrumen kebijakan dari bank sentral. Kalau bank sentral di Indonesia namanya Bank Indonesia ya. Nah, jadi ya tingkat suku bunga ini ditentukan oleh gubernur ya Bank Indonesia ya. Nanti ada keputusan ya seperti itu. Nah, apa itu suku bunga? Suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari pengguna dana investasi berdasarkan perhitungan nilai ekonomi. Jadi ya suku bunga ini ya ini adalah biaya kita memegang uang. Kalau Keynes atau di ekonomi makro buku Menkyu itu adalah biaya untuk memegang uang. Kalau uang kita tidak dimasukkan ke dalam tabungan, ya, maka nilainya itu akan berkurang. Biaya ya kita memegang uang itu nilainya akan berkurang, ya. Kenapa bisa berkurang? Tadi ingat, karena disebabkan oleh inflasi. Nilai mah. Jadi contohnya ya, dulu saya pernah ya di Siantar itu naik
angkot ya, naik angkot itu harga sekali naik angkot itu Rp100 waktu saya kelas SMP ya. Rp1. Bukan, Rp100 ya. Nah, sekarang Rp5.000. Kenapa bisa seperti itu? Ya, nilainya tetap sama, nilainya itu sama-sama naik angkot. Namun uang nominalnya itu berbeda. Yang pertama sekali naik angkot itu adalah Rp100. Yang sekarang itu sekali naik angkot Rp5.000. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Jadi beritahu sama orang tuamu itu karena inflasi. Terjadinya itu adalah pergeseran nilai uang ya. Nah, jadi uang yang kita pegang ya, orang tuamu tidak menabung duit itu, biayanya itu ada. Itulah dihitung dengan tingkat suku bunga, berkurangnya nilai uang. Supaya tidak berkurangnya nilai uang orang tuamu, itu uang orang tuamu itu ya dimasukkan ke tabungan menjadi keuntungan ya. Kalau tadi uang 100 ya, misalkan uang 100 juta ya, itu Anda pegang di rumah, itu berapa kerugian kita ya? Berapa biaya kita memegang uang itu? Ketimbang kalau kita masukkan ke dalam tabungan itu menjadi keuntungan ya. Nah, itulah disebut dengan keuntungan yang diberikan kepada investor dari pengguna dana berdasarkan perhitungan nilai ekonomi. Nah, jadi suku bunga bank dipergunakan sebagai pengendali ekonomi suatu negara, ya. Tingkat bunga diatur ditentukan oleh pemerintah yang menjaga keberlanjutan ekonomi suatu negara. Tingkat bunga ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia, ya. Nah, jadi tingkat bunga ditentukan oleh Bank Indonesia. Ya, itu perlu diketahui. Apabila nanti Sri Mulyani bicara tentang tingkat suku bunga, itu salah ya. Itu adalah kebijakan moneter ya. Itu adalah kebijakan saya bilang oleh Bank Indonesia ya, ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian jenis suku bunga itu ada dua, disebut dengan suku bunga nominal, kemudian suku bunga real. Berbeda ya. Kalau suku bunga nominal itu ya nominal yang tertulis. Itu adalah rate yang dapat diamati pasar, yang Anda lihat di bank. Kalau Anda pergi ke bank, itu berapa bunganya, bunga deposito, bunga tabungan, itulah disebut dengan nominal. Kalau kita ya rata-rata tingkat bunga nominal kita itu ya sekitar 10% per tahun. 10% berarti 0,1 ya, 0,1 per tahun. Ya, kecil memang ya, kecil. Nah, kemudian ya suku bunga real itu konsep mengukur tingkat suku bunga sungguhnya. Suku bunga real sama dengan suku bunga dikurangi dengan laju inflasi. Ya, R sama dengan I dikurang laju inflasi. Nah, jadi tingkat suku bunga ya real itu sama dengan inflasi ya, tingkat suku bunga nominal, misalkan tingkat suku bunga nominal 10%, laju inflasi misalkan laju inflasi itu misalkan itu adalah 5%. Berapakah tingkat suku bunga real? Berarti adalah R sama dengan 10 dikurang 5. Berarti suku bunga real sama dengan 5%. Ya. Itu perbedaannya. Kalau suku bunga nominal itu adalah yang tertera di bank yang diamati pasar. Kalau suku bunga real itu adalah nominal dikurang inflasi. Nah, kemudian suku bunga memberi keuntungan dari jumlah uang dipinjamkan kepada pihak lain berdasarkan perhitungan waktu dan nilai ekonomi. Ya. Jadi itulah keuntungan dari bank ya, atau keuntungan dari kita bila kita ya menabung ke bank seperti itu. Nah, jadi bisa juga ya biaya dari investor, kalau meningkatnya biaya investor ya. Kenapa? Karena kalau investor meminjam uang ke bank ya, meminjam uang ke bank misalkan bunganya ya, uang pinjaman itu adalah misalkan 10% ya per tahun ya. Dia minjam 1 miliar seperti itu, 10% per tahun. Nah, kemudian tahun depannya ya suku bunga naik. Berarti biaya pinjaman ya, bunga pinjamannya itu mengalami peningkatan. Jadi menyebabkan meningkatnya pengeluaran biaya untuk pinjaman tadi ya. Nah, jadi ya bisa menguntungkan, bisa juga meningkatkan biaya seperti itu ya. Jadi keuntungan tingkat rendah ditentukan oleh suku bunga, tinggi dan rendah, fungsi tingkat bunga dalam perhitungan adalah sebagai berikut. Ya.
membantu aliran tabungan menuju investasi untuk mendukung pertumbuhan, ya. Jadi keuntungannya seperti itu. Kemudian mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, kemudian menyimbangkan persediaan uang dan permintaan dari suatu negara, kemudian alat penting mengenai kebijakan, ya, pemerintah melalui pengaruh terhadap suku jumlah tabungan dan investasi. Nah, alurnya nanti kita mempelajari tingkat suku bunga ini tadi terhadap fungsinya itu adalah terhadap, ya, permintaan uang di suatu negara, dihubungkan nanti dengan jumlah uang beredar, ya, dihubungkan dengan jumlah uang beredar. Jadi itu menyimbangkan persediaan uang dan permintaan uang dari suatu negara. Jadi yang paling intinya di sini tingkat suku bunga dinaikkan, tingkat suku bunga diturunkan, itu nanti dihubungkan dengan kuantitas, teori kuantitas uang, teori tentang menyimbangkan persediaan uang. Ya, nanti kita pelajari minggu depan seperti itu, ya. Nah, jadi tingkat suku bunga ini juga berhubungan dengan tingkat luar negeri, tingkat suku bunga luar negeri. Ya, misalkan tingkat suku bunga Amerika meningkat, maka tingkat suku bunga di Indonesia juga, ya, terkoreksi seperti itu. Kenapa? Kalau tingkat bunga, ya, Amerika meningkat, maka investor akan menabung ke Amerika. Supaya jangan menabung ke Amerika, maka, ya, tingkat bunga di Indonesia juga akan, ya, terkoreksi untuk dinaikkan seperti itu, ya. Jadi Bank Indonesia selalu mengamati, selalu memprediksi, ya, selalu mensimulasi, ya, berapa kali mereka akan mengalami kenaikan. Jadi rata-rata itu tingkat suku bunga mereka itu terkoreksi 2 kali setahun, ya. Nah, mereka udah memprediksi dengan pakar-pakar ekonomi makronya di bulan berapa itu terjadi peningkatan atau terjadi penurunan tingkat suku bunga, ya, di Amerika. Selalu diamati, ya. Kenapa? Karena Amerika masih memegang yang namanya keseimbangan uang dolar itu. Mereka, ya, mampu menguasai, ya, transaksi internasional itu menggunakan dolar. Jadi, ya, kalau misalkan tingkat suku bunga naik di sana, maka dolar akan masuk ke Amerika. Dolar di Indonesia akan berkurang, maka akan terjadi yang namanya, ya, nilai dolar akan mengalami peningkatan, sedangkan nilai rupiah akan mengalami penurunan. Makanya, ya, selalu diamati tingkat suku bunga dunia, ya, terutama di Amerika seperti itu. Nah, jadi ini teori tingkat bunga bisa dipelajari, ya, teori klasik, teori Keynes dan suku bunga. Kemudian, ya, tingkat suku bunga ini, ya, dulu disebut dengan BI rate, ya. Nah, sekarang, ya, diganti yang namanya BI repo rate. Perbedaannya kalau BI repo rate ini bisa dikoreksi secara cepat, akan pengaruh pasar uang, ya, itu perbedaannya. Yang perlu diingat, ya, istilah BI rate itu, ya, tingkat suku bunga yang ditentukan BI itu istilahnya itu sudah ditinggalkan. Sekarang itu berlaku sejak tahun 2016, ya, BI repo rate namanya, ya. Nah, itu instrumen, ya, 7 hari ini bisa dikoreksi seperti itu dia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga itu adalah kebutuhan dana, persaingan, kebijakan pemerintah, harga laba yang diinginkan, kemudian jangka waktu, kuantitas jaminan, kemudian reputasi perusahaan, kemudian hubungan baik, kemudian kompetisi, kemudian jaminan pihak ketiga, ya.